Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali video tutorial docking kita. Masuk ke step berikutnya yaitu preparasi ligan. Bagaimana cara kita mempreparasi ligan? Sama ya, kita menggunakan software Discovery Studio. Nah, kalau sebelumnya ketika preparasi protein kita hanya mengambil proteinnya saja, yang lain kita delete. Nah, ketika preparasi ligan, berarti sebaliknya. Yang kita ambil adalah ligannya saja, sedangkan yang lain kita delete. Apa yang kita delete? Proteinnya kita delete, kemudian airnya juga kita delete. Sehingga kita hanya menyisakan ligannya saja. Ya. Nah, kemudian yang harus diperhatikan ini ya, ketika kita melakukan preparasi ligan. Nah, secara step sama ya, kita mulai dari software Discovery Studio. Nah, ini yang sudah saya buka softwarenya. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita buka kembali file protein yang tadi kita download di web PDB ya. Kita klik open. Nah, ini sudah otomatis masuk ke folder kerja ya, karena tadi kita sudah ngambil apa namanya file LDG ketika preparasi protein. Mana yang harus kita pilih? Nah, yang ini berarti ya. Nah, itulah kenapa tadi saya sampaikan kita harus kasih nama belakangnya misal protein untuk membedakan ya. Yang satu LDG saja ini adalah protein utuh yang hasil dari download di PDB ya di protein data bank. Yang underscore protein ini adalah hasil preparasi protein. Nah, untuk melakukan preparasi ligan, kita butuh file utuhnya ya, yaitu satu LDG ini. Kita klik open. Nah, sama seperti tadi ya, ini kita klik yang tanda ini biar kita view-nya lebih detail ya. Setelah itu apa yang harus kita hapus? Pertama jelas air harus kita hapus ya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah proteinnya. Nih ya, yang apa namanya? Modelnya helix seperti ini ya. Kita juga harus delete. Nah, kemudian kita cek di sini ya, ini tersisa ligan. Ya, ini tersisa ligan. Kalau kita cek di sini ada dua macam ligan ya. Satu adalah NAI, yang satunya lagi adalah OXM. Lalu mana yang harus kita pakai ligannya? Apakah NAI atau OXM? Karena kita nggak boleh ada dua ligan ya, harus menyisakan satu ligan saja. Jadi tidak boleh ini dua-duanya kita ambil, nanti akan error ketika dilakukan docking. Jadi harus salah satu. Nah, untuk menentukan ligan mana yang akan kita ambil ya, kita kembali lagi ke web RSCB. Ya, ini adalah file protein yang tadi kita download. Nah, kita scroll ke bawah, ya, kita scroll ke bawah seperti ini. Kemudian kita cek di sini, ya, di bawah small molecule biasanya ada tidak informasi tentang binding affinity annotation. Nah, kebetulan yang punya saya itu ada ya informasi binding affinity annotation-nya. Nah, di bagian ID di sini adalah OXM. Nah, jadi protein yang punya saya ini dia sudah di eh, apa namanya ya, sudah dilakukan analisis dan didapatkan nilai binding affinity-nya dengan OXM ya. Dengan nilai binding affinity sekian ya, IC50-nya sekian. Gitu ya. Lah maka kalau terdapat informasi binding affinity seperti ini, nanti ligan yang kita pakai sesuai dengan yang ada di binding affinity, yaitu di sini OXM. Nah, maka nanti OXM yang saya pilih ya. Lalu bagaimana jika ternyata tidak ada binding affinity-nya? Kenapa? Karena ada beberapa protein juga yang di dalamnya itu tidak ada informasi binding affinity. Nah, ketika tidak ada informasi mengenai binding affinity-nya, maka kita bisa atau untuk menentukan ligan yang mau kita pakai ya. Nah, ini ada dua ligan ya, dua small molecule atau ligan yang ada dalam protein saya. Bisa jadi punya kalian lebih dari satu, lebih dari dua, lebih dari tiga mungkin ya. Maka untuk menentukan ligan mana. Oke. Pertama kita lihat informasi di binding affinity annotation. Ya, kalau tidak ada, kita scroll lagi ke atas dan kita lihat di bagian ligand interaction ini. Nah, di bagian ligand interaction dalam kurungnya itu apa?
Ya, ini dalam kurungnya di sini NAI. Berarti dia ligannya pakai NAI yang ini misal. Ya, berarti ligan yang kita pakai nanti adalah NAI. Kalau tidak ada informasi mengenai binding affinity annotation, gitu ya. Nah, karena punya saya ada informasi mengenai binding affinity annotation, maka ligan yang akan saya pakai adalah OXM. Ya, nanti yang punya kalian disesuaikan ya dengan protein masing-masing. Nah, di sini maka saya akan memilih OXM. Nah, oleh karena itu NAI akan saya delete. Nah, dia akan menyisakan satu apa ini namanya ligan saja ya, yaitu OXM. Nah, kalian bisa memperbesar memperkecil ya menggunakan apa namanya itu touchpad ya, touchpad kalian di laptop. Kalian pakai dua jari seperti ini ya. Untuk memperbesar, silakan ditarik ke atas. Kemudian untuk memperkecil, tarik ke bawah. Ini ya. Ini kalau saya, oh sorry, memperbesar ke bawah, ya, memperkecil ke atas. Ya, jadi kalau kita eh, geser ke atas seperti ini, ya, maka nanti dia akan mengecil. Ini kalau digeser ke bawah seperti ini, maka dia akan membesar seperti ini ya. Nah, dia akan membesar. Nah, begitu. Kalau kalian pengen muter-muter ya, silakan kalian klik kanan kemudian ditahan. Klik kanannya ditahan, kemudian kalian bisa muter-muter seperti ini ya. Nah, ini bisa untuk melihat lebih detail ya, bagian mana yang ingin kalian lihat. Nah, seperti ini misal. Oke, kalau sudah seperti ini, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita tambahkan hidrogen pada ligan kita. Ya, gimana caranya? Kita klik chemistry, kemudian hidrogen, dan klik add. Nah, ini sudah masuk hidrogennya. Tandanya apa hidrogennya sudah masuk di ligan kita? Di sini ada warna putih ya. Warna putih ini adalah eh, tanda untuk hidrogen ya. Simbol warna untuk hidrogen di sini warnanya putih. Nah, berarti hidrogen sudah masuk di dalam ligan kita. Nah, ketika sudah masuk, selanjutnya bagaimana? Kita tinggal save saja ya. Kita klik file, kemudian save as. Kemudian ini sudah otomatis masuk ke folder kerja ya. Nah, nih docking gun itu adalah folder kerja saya. Jadi kita nggak perlu setting lagi. Ini tinggal diganti menjadi PDB. Eh, Nah, kita ganti format save as tab-nya sebagai PDB. Kemudian di bagian file name-nya kita rename namanya. Kalau yang sebelumnya adalah protein, ya ini kita kasih nama ligand. Itu ya, untuk membedakan antara protein dan ligand. Kalau sudah, silakan di-save. Nah, maka seharusnya di dalam folder kerja kita akan ada file baru dengan nama underscore ligand seperti ini ya. 1LDG underscore ligand. Oke, berarti ini kita sudah selesai preparasi ligandnya. Nah, tadi saya juga menyampaikan ya ketika kita preparasi protein, ini kebetulan protein saya hanya ada satu chain. Bagaimana dengan protein yang lebih dari satu chain? Misal di sini ada A, ada B, ada C ya. Maka nanti silakan kalian harus perhatikan juga di sini di bagian ligannya ya. Di bagian binding affinity-nya, di situ ada informasi ligannya atau tidak. Kalau ada, kalian lihat eh, molekul di binding affinity annotation-nya ini itu berada di chain yang mana gitu ya, berada di chain yang mana. Taunya di mana? Di sini misalnya chain ya. Out A misalnya sini. Oh, berarti ligand ini ada di chain A. Kemudian OXM ini ada di out A juga. Oh, ini berarti ada di A juga. Nah, nanti harus match gitu ya. Kalau ligandnya ada di A, berarti nanti protein yang harus kalian ambil juga yang chain A gitu ya. Kalau ligandnya ada di chain B, maka eh, apa namanya protein yang kalian ambil itu juga harus yang chain B. Begitu ya. Ini kebetulan cuma ada satu ligand saja ya. Jadi tidak masalah ya. Nanti silakan barangkali punya kalian ada beberapa chain ya untuk proteinnya. Nanti bisa kita diskusikan ya ketika praktikum.
gitu ya. Barangkali kalian salah milih nih ligannya dan seterusnya ya. Sorry, salah milih proteinnya. Jadi pokoknya harus match ya. Ligan tersebut berada di chain mana. Ya, nanti kita bisa lihat juga kok sebetulnya di PDB-nya. Di sini kan kita bisa lihat gitu ya. Ya, misal di sini kan ini kan di chain A semua ini kan, jadi nggak masalah. Oke, setelah kita save ya, selanjutnya apa lagi? Ini sudah, ya, ini juga sudah, ini sudah juga, ini cari binding affinity-nya tadi juga sudah, cara mencari ligannya ya, ini juga sudah, tambahkan hidrogen, kemudian ini akan muncul warna putih juga sudah, mau di save juga sudah. Kemudian, nah setelah selesai sampai save ya. Jadi untuk preparasi ligan hanya sampai di save ke folder kerja. Nah, sehingga di folder kerja sekarang kita ada 4 file. Oh sorry 5 file ya. Yang satu ini adalah protein, yang kedua, sorry ini adalah protein yang masih lengkap, ya hasil download dari PDB. Yang kedua ini adalah hasil preparasi ligan, yang ketiga hasil preparasi protein, kemudian yang keempat dan kelima ini adalah aplikasi Autodoc-nya yang nanti akan kita gunakan ketika tahap docking. Oke, itu saja untuk preparasi ligan. Saya cukupkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.